Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Kalau siap belajar, sebelum belajar kita doa dulu ya. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, karena kita sudah berdoa, Ibu absen dulu ya sebelum belajar. Ya, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Samsuri, Hadir, Bu. Misnawati, Hadir, Bu. Mazli. Hadir, Bu. Oh iya, hadir semuanya. Baiklah, hari ini kita akan masuk pembelajaran baru, yaitu pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yakni yang pertama menyebutkan contoh hidup rukun di sekolah, yang kedua menyebutkan manfaat saling hidup rukun. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan anak-anak Ibu menjadi dua kelompok. Kelompok satu akan Ibu kasih materi yang ini. Ini untuk kelompok dua materi yang ini. Jadi di situ sudah ada catatannya. Ibu minta anak-anak Ibu dengan kelompoknya berdiskusi terlebih dahulu. Ibu akan mengasih waktu 5 menit. Nanti setelah diskusi, kelompok 1 dipersilakan bertanya kepada kelompok 2. Dan begitu pula sebaliknya, kelompok 2 dipersilakan bertanya ke kelompok 1. Setelah bertanya, Ibu akan membagikan waktu beberapa menit kemudian untuk setiap kelompok mencari jawabannya. Nanti setelah setiap kelompok memiliki jawaban, dipersilakan mengajukan tangan yang sudah mendapat jawaban dan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman kelompoknya. Sudah mengerti? Ibu. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan diskusi sama teman-temannya, sama teman kelompok, apa yang ingin ditanyakan, apa yang tidak mengerti dari materi yang telah Ibu kasih ya. Ya, Bu. Nah, silakan dipersilakan. Sudah? Ya, Bu. Jadi dipersilakan kelompok mana yang duluan? Bu. Ya, dipersilakan kelompok 1 dulu, nggak apa-apa. Apa yang ditanyakan kepada kelompok 2 dipersilakan. Sebutkan contoh tolong menolong di sekolah. Sebutkan contoh tolong menolong di sekolah. Baiklah, kelompok 2 bisa didengar pertanyaan dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 1 ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu. Nah, dipersilakan, apa pertanyaannya? Sebutkan salah satu manfaat kerja sama. Iya, bagus. Tadi di sini ada dua pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh tolong menolong. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu manfaat kerjasama. Jadi di sini kelompok 2 mendapat 2 pertanyaan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan bertanya ke kelompok 1. Apa pertanyaan dari kelompok 2? Ya, pertanyaannya. Hidup rukun. Sebutkan apa yang dimaksud dengan hidup rukun. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Baiklah, ada yang bertanya lagi? Ya, dipersilakan. Samsuri bertanya. Sebutkan contoh saling berbagi. Meminjam. Bentar lagi jawabnya ya. Kita sini dulu ya. Kelompok 1 mendapatkan 2 pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Yang pertanyaan kedua, sebutkan salah satu contoh saling berbagi. Baiklah, di sini Ibu akan memberi waktu lagi untuk kedua kelompok untuk mencari jawaban kelompok temannya ya. Ya, dipersilakan. 5 menit lagi Ibu akan tagih jawabannya.
Baiklah, udah bisa untuk menjawab. Sabu. Selanjutnya kita buka sesi jawaban dari kedua kelompok tersebut. Jadi di sini kelompok siapa yang mau jawab duluan? Kelompok 1 apa 2? 1 ya, dipersilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sikap menjaga hubungan baik dengan sesama. Yaitu jawaban dari kelompok 1. Ini kelompok 1 menjawab pertanyaan dari siapa? Dari Mazli. Tadi Mazli bertanya, apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Di sini Miss Nawati menjawab, hidup rukun merupakan sikap menjaga sikap apa? Hubungan baik dengan sesama. Menjaga sikap hubungan baik antar sesama, itu disebut dengan hidup rukun. Baiklah, selanjutnya siapa lagi mau menjawab? Ya, dipersilakan Mazli menjawab pertanyaan siapa? Sinawati, Bu. Ya, dipersilakan. Membantu guru menghapuskan papan tulis. Ya, membantu guru menghapuskan papan tulis. Tadi Miss Nawati bertanya, apa pertanyaannya? Sebutkan contoh tolong menolong di sekolah. Nah, tadi dia bertanya, sebutkan contoh tolong menolong di sekolah. Dan Mazli menjawab, contoh tolong menolong di sekolah itu seperti menghapus papan tulis. Dengan kita bisa membantu guru untuk menghapus papan tulis. Ya, baiknya ada pertanyaan lagi kan? Selanjutnya, siapa yang mau menjawab pertanyaan lagi? Ya, dipersilakan Rehan untuk menjawab pertanyaan dari Samsuri. Tadi Samsuri bertanya, sebutkan, coba baca pertanyaannya Samsuri. Jawaban. Sebutkan contoh saling berbagi. Tadi Samsuri bertanya, sebutkan contoh saling berbagi. Dipersilakan kepada Rehan. Meminjamkan teman pensil. Ya, contoh kita berbagi itu jawaban dari temannya itu meminjam pensil sama teman. Kan kita berbagi dengan teman kita ya, Samsuri. Ya, selanjutnya satu pertanyaan lagi. Samsuri dipersilakan menjawab pertanyaan temannya. Pekerjaan berat menjadi ringan. Ya, pekerjaan berat menjadi ringan. Apa pertanyaan dari Rehan tadi? Sebutkan salah satu manfaat kerja sama. Ya, tadi Rehan bertanya, sebutkan salah satu manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama ialah kalau kita mengerjakan sesuatu itu bersama, maka pekerjaan berat akan menjadi ringan. Baiklah, dari beberapa pertanyaan tadi, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu mengenai pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Pertama, kita akan membahas tentang hidup rukun. Hidup rukun adalah sikap menjaga hubungan baik antar sesama. Yang dimaksud menjaga hubungan baik di sini, kita tidak bertengkar dengan tetangga, teman, dan kawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun manfaat hidup rukun, yang pertama, tidak akan terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti yang Ibu katakan tadi. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, hidup akan menjadi aman dan damai. Jadi kalau kita hidup rukun, kita banyak teman, karena kita hidupnya nggak berantem-berantem sama teman kita kan. Selanjutnya, kalau kita tidak rukun itu, kita akan mengakibatkan beberapa hal pula. Yang pertama, selalu merasa takut, karena kita selalu berantem dengan orang. Nanti kalau kita jumpa di jalan sendiri, jumpa sama orang yang kita berantem, pasti kita takut kan. Jadi makanya Ibu minta anak Ibu harus hidup rukun, nggak boleh berantem ya sama temannya ya. Contoh hidup rukun di sekolah seperti ini. Kita bisa bermain dengan teman. Kita kan kalau bermain sendiri nggak enak kan, main sendiri. Jadi kita contohnya hidup rukun tuh kita bisa bermain sama teman kita di sekolah. Jadi kita mainnya ada teman gitu ya. Yang kedua yaitu saling berbagi. Saling membagi di sini merupakan memberi yang apa yang kita miliki kepada orang lain. Contohnya saling membagi di sekolah. Teman kita lagi nulis, pensilnya patah, jadi dia nggak bisa nulis lagi. Jadi kita punya pensil 2, boleh kita pinjamkan sama teman kita ya. Itu disebut salah satu contoh saling berbagi di sekolah. Yang selanjutnya saling tolong-menolong. Tolong-menolong adalah saling membantu tanpa pamrih. Maksudnya di sini kita membantu tanpa kita meminta upah. Contohnya ada teman kita yang jatuh dari sepeda untuk berangkat ke sekolah. Kita bisa membantunya dengan cara menegakkan sepedanya, membantu dia untuk berdiri. Ngerti ya? Jangan nanti kalau jumpa temannya jatuh di jalan diketawakan ya. Nah, dibantu temannya untuk pergi sekolah. Kalau juga temannya sepedanya bocor, bisa langsung digonceng temannya untuk berangkat sekolah sama-sama ya.
Terus yang terakhir manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama yang seperti ada pertanyaan dari teman tadi, pekerjaan berat menjadi ringan. Maksudnya seperti ini, kita sendiri, kita ingin mengangkat beban terlalu besar. Contohnya kita membawa buku terlalu banyak. Jadi kita bisa adanya manfaat kerjasama, kita bisa buku itu kita bagi sama teman kita sama banyak. Jadi kita bawanya bisa ringan dan bisa kita sampaikan buku itu kepada yang ingin kita sampaikan. Contohnya kita itu membawa buku dari kelas untuk ke kantor gitu kan. Kalau kita sendiri berat ya kan bawanya. Nah ya kita bisa bagi sama temannya. Jadi kalau kerjasama, kita kerjasama baik antar kita sama seteman, satu teman di sekolah. Jadi kita bisa membuat kerja yang berat itu menjadi ringan. Dan juga kalau kita sendiri, kita taruh, kalau berat kan kita taruh separuh bukunya di kelas, separuh kita antar ke kantor, nanti kita ngambil lagi kan yang ke kelas kan. Jadi itu kita tidak hemat waktu kita terbuang karena kita harus bolak-balik mengambil buku. Jadi dengan yang kerjasama kita bisa meminta teman kita untuk membantu tadi. Karena kita di sini membelajar tentang hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Jadi untuk materi hari ini kita ada 4 tadi seperti yang saya jelaskan. Yang pertama mengenai hidup rukun, yang kedua mengenai saling berbagi, dan yang ketiga saling tolong menolong, dan yang keempat manfaat kerjasama. Jadi udah mengerti anak ibu? Ya udah, kalau mengerti, ibu ada beberapa pertanyaan. Ibu ada beberapa pertanyaan, nanti dikumpulkan minggu depan ya nak. Ini 1, ini lagi 1, ini 1. Ini 1. Di situ sudah ibu tulis soalnya. Untuk minggu depan dicari jawabannya, jangan lupa dikumpulkan ya. Ya Bu. Saya nggak ada Bu. Iya, nanti ibu tuliskan. Di situ ibu udah mengeluarkan beberapa pertanyaan. Jadi ibu minta minggu depan untuk perkumpulkan jawabannya ya sama ibu. Ibu minta jangan lupa, nanti udah sampai ke rumah harus belajar lagi ya. Nah, ya udah, kalau itu kita cukupkan dulu pembelajaran kita sampai hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.